Tuhan. Kita aminkan lagu ini, kita akan melayani Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama, begitu ya. Kita akan memuji Tuhan, kita mengatakan Tuhan begitu baik, sayang kepada kita. Begitu baik kasih Tuhan, sio manise, begitu manis kasih Tuhan kepada kita semua. Kita goyang bersama. Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah mempesona kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh
kami. Karena itu Tuhan, kami mau kembalikan setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami, setiap talenta yang Kau berikan kepada kami, untuk kami melayani Engkau dalam persekutuan doa kami. Tuhan, Kau lihat kami semua yang hadir di tempat ini, tim PDPK Paroki Karawaci. Kami akan melakukan rekoleksi Tuhan untuk 2 hari ini. Kiranya Kau memberkati kami satu persatu Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami hati yang rendah hati, hanya mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Mau melayani hati kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan, bukan karena kemampuan kami, karena kami mau mengembalikan setiap kebaikan Tuhan yang kami terima. Kami membuat Tuhan Engkau benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai acara rekoleksi kami sesi 1 ini. Kau juga memberkati Bapak Rizal akan membawakan materi. Kiranya kami juga Tuhan boleh membuka hati kami, setiap materi yang akan diberikan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami pakai dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Ibu Bapak semua. Sebelum saya turun ke bawah, boleh saya minta kita duduknya lebih rapat aja. Jangan nyamping karena nanti banyak tampilan di sini, ada video segala. Ya, yang di sini boleh geser ke sini. Jadi lebih rapat. Terus boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Yang jangan nggak usah di belakang. Karena kita jumlahnya cuma segini kan, kalau ada 200 orang. Nanti yang nyusul Pak yang 150. Ya 150 ini nyusul, oke. Mudah-mudahan selebihnya malaikat semua ya. Ya boleh. Nggak usah terlalu rapat juga, walaupun dingin. Ya, selamat sore sekali lagi. Ya, sore ya, selamat lagi. Ya, nanti sebelum saya turun mungkin.
Pertama-tama terima kasih saya boleh dapat kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu yang luar biasa ya. Saya tadinya mau pakai merah tapi pakaian merah saya nggak ada yang muat, jadi mohon maaf gitu. Di antara semua di sini saya cuma kenal 2 orang itu yang sama-sama kita jumbo gitu ya. Tapi asal tahu aja badan kami besar ini ada dasar biblisnya gitu. Nanti kita putar dasar biblisnya biar Anda tahu semuanya bahwa kami gemuk bukan gara-gara suka makan, tapi memang ada hal yang lebih biblis lagi, lebih teologis gitu. Ya, saya yakin Anda belum kenal sama saya dan saya juga belum berkenalan. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan diri, cuman saya pakai video profile. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri lewat video saya. Three, two, one. Tidak ada satu orang pun bisa dimotivasi. Nah, everything you need is already inside. Artinya setiap manusia sejak dilahirkan dia sudah punya semuanya, punya segalanya. Saya mau begini, saya nggak mau berubah. Dia hati sama Anda bilang saya mau keluar dari kelas sosial. Bisa. Orang bilang lagi, lagi ya.
Itu sekilas tentang saya, supaya Anda tahu bahwa saya bukan pewarta, saya bukan pengajar. Saya pernah ikut sekolah pewarta, nggak dilulusin. Ya benar, saya ikut. Dia tidak diluluskan oleh Bapak Agus almarhum itu, padahal dia kakak kelas saya di MSC. Sentimen kali dia sama saya kali ya, gitu. Karena dia ngeliat ada yang lebih kurus pada dia. Ya, jadi Tuhan mengubah hidup saya dari seorang pengusaha tiba-tiba sudah jadi pembicara. Yang notabene saya tidak bisa bicara, saya tidak mengerti, saya orang yang minder, saya orang yang takut, gitu. Sehingga ketika Tuhan bilang tutup perusahaanmu dan keliling Indonesia, saya cuma bilang begini, Tuhan, lu gila. Kamu tahu kan, saya nggak bisa bicara. Saya ngomong, dan Tuhan jawab, saya yang bicara buat kamu. Dan akhirnya, itulah perjalanan saya hampir 20 tahun, saya keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya ngisi ke pesantren, ke masjid, dan sebagainya semuanya. Saya mewartakan Yesus dalam cara dunia. Saya bukan trainer, saya nggak pernah ngasih training apapun, gitu. Dan kalau hari ini pun ada di sini, ketika Ibu Alberta ngasih judul, dipenuhi Roh Kudus setia dalam pelayanan, stres saya langsung. Kenapa? Saya nggak punya materinya, gimana coba? Dan saya cuma berdoa sama Tuhan, bimbing saya Tuhan, kan kamu yang janji, kamu pilih saya, kamu harus bertanggung jawab sama saya. Dan Tuhan bertanggung jawab. Dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan insight pada saya. Dan hari inilah yang akan kita bahas selama 2 hari, ya, bagaimana kita benar-benar nanti bisa setia dalam pelayanan. Selama ini mungkin Anda tahu bahwa pelayanan itu mesti setia, mesti taat dan sebagainya. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya kan? Gitu. Nggak usah kaget, saya juga kaget kok, ya kan? Waktu dapat insight dari Tuhan. Dan materi saya rubah 5 kali revisi. Ya udah jadi, atau besok dapat lagi doa, dapat lagi, rubah lagi 5 kali. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Jangan sampai di tengah-tengah nanti saya rubah lagi, gitu kan? Kalau apa yang berubah, berarti Roh Kudus tidak konsisten, gitu ya. Memang Roh Kudus memang tidak berkonsisten, ya kan? Kapan dia datang, kapan dia pergi, mau dia, gitu. Nah, pertanyaan saya cuma satu sebelum saya mulai. Bapak Ibu, Anda mau bikin suasana rekoleksi atau ini dalam keadaan yang benar-benar sakral, rohani, suci, atau kita rileks tapi bisa tertawa? Bisa tertawa ya, karena begitu saya lihat tadi dapat daftar pesertanya, waduh, pesertanya usia sama semua sama saya gitu ya, gitu. Ini peserta tertua yang pernah saya layanin. Oh enggak, ada kemarin saya ngisi di gereja Jalan Malang, ngisi luka batin untuk para lansia. Coba bayangin, ya kan? Orang lain iseng-iseng aja, Pak bisa ngisi materi, bisa ngisi untuk lansia, bisa? Saya bilang gitu, apa sih nggak bisa, ya kan? Gitu. Temanya luka batin Pak, nah itu yang saya pusing. Udah tua masih luka batin, apalagi dicari, ya kan? Tapi ya kembali lagi, doa lagi, dan sebagainya. Pokoknya saya kalau udah mentok, saya cuma doa. Saya cuma bilang, kamu yang minta saya ngisi, kamu yang tanggung jawab, bukan saya. Dan Tuhan bertanggung jawab. Itu hebatnya Tuhan. Jadi, kenapa kita tidak minta Tuhan yang bertanggung jawab ketika Dia menunjuk Anda sebagai pelayan-pelayannya? Jangan ngerjain sendiri, capek. Kita nggak mampu, otak kita cuma segini, tapi kita suruh mikir yang lain dan susah. Nah, karena kita mau yang relax, ya, supaya juga suasananya gembira dan bahagia dan sebagainya, maka saya berharap juga kita berpartisipasi, ya, artinya nanti udah dibikin kelompok ya Bu? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita masuk dalam kelompok. Ini rencananya kan ada 30 ya seharusnya ya Bu. Tapi 29 total. Dan ini ada beberapa orang yang belum hadir lagi. 3 orang lagi. Oh masih 3 orang lagi. Oke. 5 kan ada Ferdiani, Tuti, Eri, Estina, Tika, Kartika. 5 Oh 5 ya. kerja sebenarnya. Oh iya kerja. Iya. Ini berarti pengangguran semua ya. Hari kejepit Pak. Iya. Tuti dipaksa. Iya. Paksa cuti. Pengusaha. Yang benar kayak begini. Justru kasihan mereka yang masih kerja. Ya, oke. Berarti nanti kira-kira datang balik jam berapa mereka ya? Sore jam 5. Jam 5, oke nggak apa-apa. Kalau gitu kita nanti sebelum kita bikin kelompok kita mungkin berdua dulu aja, ya gitu. Yang suami istri di sini ada? Banyak. Oh banyak, oke. Nanti kalau pada saat berdua, kalau kelompok boleh misah, ya. Tapi kalau pada saat berdua, tetaplah
suami dan istri. Ya, jangan berusaha mencari suami lain dan istri lain, gitu ya. Walaupun cuma dalam kelompok maksud saya, gitu. Ya. Jadi nama saya tadi Stefanus Rizal. Bapak Ibu boleh manggil saya Stefanus, boleh manggil saya Rizal, tapi jangan manggil saya Anus, gitu ya. Karena nanti yang punya pantat tengok semuanya, gitu. Nah, karena kita ingin bahwa suasana retret kita atau rekoreksi kita adalah kita relax, ya, kita happy. Oke, dan kita juga ingin bahwa suasana kita tuh benar-benar enjoy ya, enjoy, dan kita punya keintiman, gitu. Artinya keintiman itu adalah kita benar-benar hadir sebagai satu saudara, bukan lagi satu komunitas, bukan lagi satu, oh lu bagian apa, nggak penting bahwa dia WL atau tidak dan sebagainya. Kita sebagai satu saudara sehingga sampai besok kita benar-benar bisa menerima apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita, buat Anda maupun buat saya juga, gitu. Ya, nah oleh karena itu saya mau memulai dengan 2 buah video. Tapi sebelum saya mulai saya mau tanya dulu, Anda tahu nggak bedanya laki dan perempuan? Selain jenis kelamin, ada yang tahu bedanya laki dan perempuan? Bapak Ibu, walaupun kita usianya rata-rata 50 tahun ke atas, ya, tapi wajahnya jangan tegang seperti ini. Saya stres, ya. Justru di atas 50, wajah kita tuh harus lebih ceria, muka tuh harus lebih ceria. Lihat, dulu wajahnya tua banget, gitu. Sekarang, oh gila awet muda. Saya kaget tadi bilang, wah, gila wajah kayak 45, ya kan? Memang segitu. Gitu. Jadi justru kita harus happy ya, jadi jangan tegang gitu. Kenapa? Ini bukan ujian gitu kan. Nah, saya mau tanya, ada bedanya perempuan dan laki-laki, ada yang tahu? Perempuan melahirkan. Perempuan melahirkan, oke, udah pasti. Ada yang mungkin lebih ekstrim lagi? Perempuan lebih kuat dari laki-laki. Siapa yang lebih kuat? Perempuan lebih kuat. Iya, saya setuju. Makanya dia bisa menghamil, bisa melahirkan. Coba laki-laki bisa melahirkan, wah stres langsung. Ya kan? Makanya kenapa laki-laki lebih mati duluan daripada perempuan? Serius. Wanita ditinggal suami, ya dia bertahan sampai akhir hayatnya. Suami ditinggal istri, kawin lagi. Cari istri lagi. Kenapa kawin lagi? Karena pada dasarnya pria tidak lebih kuat daripada wanita. Dan di dalam kitab suci Tuhan bilang, kepadamu ku berikan penolong. Makanya wanita itu adalah penolong buat pria. Bukan pria menjadi penolong. Pria mah cuma kelihatan fisiknya aja, hebat, betul kan? Tapi pada dasarnya yang paling kuat mentalnya adalah wanita. Oke, ada lagi bedanya tahu? Yang lain? Ngomong dong. Ayo. Kita bisa multitask. Pria? Pria jarang bisa multitask. Betul, tidak bisa multitask. Wanita bisa ya, sambil masak, nelfon, ikut berumpi, wah bisa dalam. Tapi yang paling dipuji kan laki-laki. Buktinya apa? Buktinya apa? Yesus laki-laki kita puji hari ini. Tapi kan tidak ada dalam doa. Dalam doa, terpujilah engkau. Oke, bedanya begini. Perempuan, perbedaannya sederhana. Perempuan rambutnya pendek, rambutnya panjang, pikirannya pendek. Jadi semua perempuan yang rambutnya panjang, pikirannya pendek. Nah, laki-laki rambutnya pendek, nggak punya pikiran. Itu bedanya. Nggak percaya? Mari kita lihat videonya. Panjang sih bukan biasanya ini dipuji dulu nanti terakhirnya kembali. Kita lihat ya. Saya punya 2 video yang untuk menunjukkan bahwa bagaimana wanita itu rambutnya panjang, ya pikirannya pendek. Kita lihat dulu dari wanita. I'd like to order French fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order French fries, a burger, and a milkshake.
Ya, dia ngomong dengan keras dan kita tahu ini perpustakaan, bukan tempat pesan burger, tapi pengertiannya beda. Maka dia ngomong apa? Pelan-pelan, tetap mesen, ya kan? Yang pria kita lihat. You got light, mate? Yeah, obviously. Dia tanya ada korek api? Ada, tapi tolong pegangin dulu. Boleh minta tolong pegangin? Saya mau hidupin rokok. Sorry, I'm finished. Tiba-tiba yang sebelah kanan udah selesai bilang. So, I'll take care of that. Sesama pria itu emang luar biasa tuh. I'm finished. Me too. Jadi mulai dicurigai kalau ada bapak-bapak 3 orang ke WC ya, hati-hati. Bisa jadi mereka lagi mempraktekkan itu ya, gitu. Ya, ya. Mari kita lihat sekarang. Setidaknya dalam rangkaian kita, ya kita akan bukan lagi melihat sebagai pria dan wanita, dan kita mau melihat lebih dalam lagi. Pertama, kesadaran akan Allah. Ya, kita harus sadar kesadaran akan Allah, dan itu ada tertulis dalam ensiklis Deus Caritas S yang dikarang oleh Paus Yohanes Paulus II Santo. Allah adalah kasih, dan kasihnya dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah, Anda bawa buku semua kan ya? Maka waktunya 1 menit. Silakan Anda mencari tahu siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus menurut Anda secara pribadi. Lalu sharingkan kepada tadi anggota kelompok, tapi mendingan sharingkan berdua-dua dulu. Waktunya sekitar bukan 15 menit, tapi 5 menit. Gitu. Tapi pertama-tama sekarang pikirkan dulu, ditulis, mau di handphone, mau di catatan, terserah. Menurut Anda, siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus? Terus ada beli. Siapa Allah bagi Anda, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus? Setiap orang punya pendapat masing-masing berdasarkan pengalamannya masing-masing.
Oke, sudah ya. Nah sekarang silakan cari temannya berdua-berdua. Di-sharingkan menurut Anda, Bapak itu siapa, Yesus siapa, Roh Kudus siapa. Silakan. Ini pas 24 orang. Jadi nggak mungkin nggak ada dapet pasangan. Berdua-berdua. Kecuali suami istri. Tetap. Suami istri. Ya, suami istri tetap dengan suami istri. Nah, jangan sampai ketukar ya istri atau suaminya. Kan Tritunggal Mantra, Allah Putra, Allah Bapa, dari Allah Bapa itu adalah Tuhan. Misalnya kalau Allah pertama kali adalah yang menciptakan segala manusianya, sebagaimana menciptakan manusia, tapi waktu satu manusia berdosa, timbullah makanya menjadi bagian Allah Putra, yaitu Yesus yang berdatang membuatkan. Kalau Yesus itu tugasnya selesai di dunia ini, ya kembali ke atas timbulan namanya Allah Roh Kudus. Tapi ini yang nggak bisa dipikirkan karena ini Tritunggal. Itu sih yang dari tadi saya pikirkan. Sebagai Bapa, sebagai Yesus, sebagai Roh Kudus. Itu terjadi karena kita berdosa, makanya timbul Allah Putra. Dari situ mengutus untuk menyelamatkan manusia. Itu Yesus bangkit kembali ke surga, maka diutus Roh Kudus mendampingi selama perjalanan hidup di dunia. Sama, kita meminta pertolongan Roh Kudus sama aja meminta pertolongan oleh Yesus. Sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada air minum juga sebelah kanan. Belok dikit sini ada air minum juga. Oh, di sebelah kiri ini ada minum. Cuman kalau yang ini sebelah ini ada kopi, ada 2 menit lagi. Yang minuman gini Atau sudah selesai semua? Udah ya? Oke. Oke, kalau udah selesai semua, Bu, boleh muter dulu. Ya, ada yang mau sukarelawan? Siapa Bapak menurut Anda? Sorry, siapa Tuhan? Siapa Allah?
Allah segala bangsa. Lalu ada lagi? Allah pencipta. Lalu Allah adalah raja. Lalu Allah maha kuasa. Allah Bapakku. Mesra banget, pakai cool lagi. Bapak kita. Ada lagi? Allah maha pengasih. Ada lagi? Allah maha pengampun. Oh, saya pikir sumber air. Allah sumber segala sesuatu. Allah adalah kasih, ya, dan sebagainya. Oke? Tapi coba lihat, siapa yang menyebut Allah adalah Bapa? Cuma satu orang. Bapa, ya. Nah, mari kita lihat kenapa sih kita apakah itu salah yang lain? Tidak salah. Tapi mari kita lihat. Allah adalah Bapa, dan ini poin pentingnya. Kenapa? Justru ketika kita sadar bahwa Allah yang kita sembah, kita sebut Bapa, justru inilah yang mengubah hidup kita, mindset kita, dan pelayanan kita sepanjang hidup kita. Tapi apa yang membuat kenapa pelayanan on off? Karena pemahaman ini aja tidak ada. Salah, ini nggak bisa disenter. Ya, pemahaman Allah adalah Bapa aja tidak nyambung. Kenapa kita susah sekali memanggil Allah sebagai Bapa? Karena kita tidak punya mindset sebagai anak. Itu kesalahannya. Kita selalu melihat Allah sebagai sesuatu yang luar biasa, pencipta, juru selamat, maha baik, maha rahim, dan sebagainya. Tapi masalahnya kita tidak nyantol mindset yang namanya saya anak. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena Yesus sendiri yang mengatakan lewat doa Bapa kami. Anda pernah ikut retret doa Bapa kami? Saya 3 kali ikut retret. Dan di dalam doa Bapa kami ada 7 permintaan kita kepada Bapa dengan cara memaksa. Bayangkan. Dan siapa yang bikin doa Bapa kami? Yesus. Artinya apa? Dia menghalalkan bahwa sebagai anak harus bisa memaksa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Gila, kita yang nyuruh. Dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan bla bla bla. Ampunilah kesalahan kami. Bayangkan, anak mana yang punya kuasa sebesar itu kalau bukan kita sebagai anak Allah? Masalahnya, kembali lagi, saat kita tidak punya mindset sebagai anak, bagaimana mungkin kita melihat dia sebagai Bapa? Anda punya anak kan? Antara Anda dengan anak, dengan tetangga, anak tetangga lain, ya, mana yang lebih berani untuk ngomong kepada Anda? Anak sendiri, betul nggak? Anak sendiri bisa ngapain aja? Bisa minta, bisa ngambek, bisa merajuk, bisa memaksa, bisa ngomelin bapaknya, ya, bisa negur ibunya. Apa artinya? Kurang ajar? Tidak. Justru itu menunjukkan keakraban, keintiman, sebuah relasi. Kenapa saya mengatakan Allah sebagai Bapa? Karena kita mau bicara tentang relasi. Setia dalam pelayanan bukan bicara prestasi, tapi bicara tentang relasi. Ketika berbicara prestasi, itu yang terjadi on off. Kenapa? Gak ada yang muji saya. Saya ada WL bagus-bagus, gak ada yang muji. Mereka bilang apa? Kan udah biasa. Apalagi dibutuhin. Dan akhirnya apa? Ya udah. Kalau gue lagi semangat gue datang. Kalau enggak ya sudah. Terus kita kasih tahu, Bu, nanti kasih tahu ya kalau nggak ada WL, saya siap menggantikan. Wah, iyalah, gayanya seperti orang dibutuhkan. Padahal tidak. Dia membutuhkan validasi. Dia membutuhkan penghargaan. Dia membutuhkan apa? Sesuatu yang bisa membuat dia naik. Dan itu bukan lagi relasi, tapi itu prestasi. Bagaimana mungkin seorang anak bicara prestasi kepada bapaknya? Makanya saya ingat, di dalam choice, weekend choice, kita berbicara. Anak-anak muda itu kita sentuh, kita tanya, mana yang kamu butuhkan? Prestasi atau relasi?
Dan banyak anak muda mengatakan apa? Prestasi. Kenapa? Hanya dengan berprestasi, saya bisa menjalin relasi. Dan lihat anak-anak muda zaman sekarang. Mereka lebih mengutamakan sukses daripada relasi. Padahal terbalik. Justru dengan Anda mengutamakan relasi, Anda punya prestasi. Tapi ketika orang hanya fokus pada prestasi, maka sebenarnya mereka fokus pada mengisi diri sendiri. Nah, bagaimana mungkin Anda yang lahir, Anda yang mau melayani di PD, yang seharusnya bisa mengisi umat, mengisi orang lain, memberikan keselamatan kepada mereka, tapi justru kita memberikan tempat ini sebagai kesempatan buat kita mencari keselamatan pribadi, mencari pujian pribadi. Betul nggak? Itu kan yang terjadi, bukan cuma di PD sini, semua. Dan nggak cuma di PD, di semua komunitas apapun sama. Dan kalau ditanya, loh, kenapa terjadi begitu, Pak? Memang begitulah manusia. Tuhan izinkan, jelas. Tuhan izinkan. Sampai hari ini kita tetap hidup. Kita tetap dibiarkan sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Bapa kita itu luar biasa. Nah, inilah yang kita mau olah. Kita mau bicara naik kelas, naik peringkat. Ya, Allah adalah Bapa. Maka, lihat. Mari kita baca sama-sama dari Matius 6 ayat 9. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama. Ini potongan dari doa Bapa kami. Ya. Yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat 18. Silakan yang wanita baca, ibu-ibu. Aku akan menjadi Bapa dan kamu akan menjadi anak-anak, laki-laki dan perempuan. Demikianlah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku akan menjadi bapakmu, baik engkau laki maupun perempuan. Luar biasa. Bapak sendiri yang menyatakan aku adalah bapakmu. Dan sekarang ayat Matius 12 ayat 50 yang bapak-bapak. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tidak, luar biasa kan? Bapak memberikan hak kepada kita untuk mengatakan, kamu panggil saya Bapak, dan kamu anakku. Bapak Ibu, di dunia ini hanya agama Kristen Katolik ya yang bisa memanggil Tuhan sebagai Bapak. Muslim tak bisa. Mereka tetap menyebutnya Allah. Dan Allah yang mereka sebut itu begitu jauhnya. Makanya kenapa masjidnya ada 12 toa. Dia berharap sampai planet Mars beneran. Dia pikir Allah itu budak. Ya kan? Buddha punya Tuhan? Enggak. Hindu punya Tuhan? Enggak. Ya. Yang ada punya Om. Ya kan? Nah, Hindu punya Om. Gitu. Tapi coba, di antara semua agama yang ada, saya bangga lahir sebagai seorang Katolik. Karena saya bukan cuma sekedar punya Tuhan, tapi saya punya Bapak. Saya punya Ibu, yaitu apa? Bunda Maria. Kira kita agama yang lengkap sebagai S-Family. Ya kan? Makanya saya ingat waktu saya di Manado di MSC, orang-orang Manado itu, frater-frater Manado itu bercandanya luar biasa. Mereka bilang begini, kita bangga tuh jadi orang Katolik. Kenapa? Iya, karena Bunda Maria. Kok bisa? Kalau kita mati, ditolak untuk 1 Petrus, kita ke belakang, ke dapur, pasti ada Bunda Maria lagi masak. Gitu. Bunda Maria, tolong bukain pintu. Petrus nggak mau bukain. Nah, Bunda Maria itu bilang, Petrus buka. Buka. Takut Petrus sama Bunda Maria, kan? Gitu. Tapi yang lain enggak. Termasuk saudara kita yang Kristen yang tidak mengakui Bunda Maria. Ketika mereka ditolak di pintu, mereka terus ada di pintu. Hanya orang Katolik yang bisa masuk. Kenyang lagi, lewat dapur. Ya kan? Nah, itu hebatnya. Makanya, banggakah Anda ketika Anda tahu sekarang bahwa Anda hanya bisa menyebut, Anda punya hak, punya privilege yang bisa menyebut Allah dengan Bapa? Bangga gak? Bangga. Makanya biasakan mulai hari ini berdoa dengan kata Bapa. Supaya apa? Dia tahu bahwa kita anaknya dan kita tahu bahwa dia Bapa saya. Oke? Nah, Bapa di sini adalah Bapa yang penuh kasih. Ya, kasih Allah. Kasih yang aktif dan memberi. Kasih Allah itu aktif dan memberi.
dua kata ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang penuh kasih, tapi kasih Anda tidak aktif, kasih Anda tidak memberi, maka sebenarnya kita belum memiliki kasih yang sebenarnya. Kasih yang aktif adalah kasih yang didorong oleh perbuatan yang maksudnya atas inisiatif pribadi. Tapi yang terjadi hari ini kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang Katolik. Kalau ada orang baru, boro-boro kita sapa, ya sambil duduk kita lihat ada orang baru. Siapa itu orang baru? Oh iya, dari mana? Dari sana. Cuma gitu doh. Dan hebatnya orang Katolik, ya dengan ada capset, habis selesai mereka bilang apa? Cari domba, betul? Kita berlomba-lomba cari domba. Setelah dapat domba kita masukin kandang, kita tinggal. Itulah ciri orang Katolik. Pintar banget cari domba, melihara domba kagak. Yang ada makan domba, makan kambing, makan babi, semua. Ya, jadi apa? Udah kita cari, bukan kita pelihara, kita makan. Kita jerumuskan mereka. Makanya kenapa? Kita susah sekali mencari orang. Karena sudah punya mindset, saya cuma mencari. Kenapa Anda mesti berpikir mencari domba? Kenapa Anda tidak berpikir saya menyelamatkan domba? Ketika Anda mencari, maka mindset Anda seorang pengemis. Hanya pengemis yang kerjanya mencari. Hanya orang yang tidak punya yang kerjanya mencari. Justru kalau kita punya, kenapa saya bilang kita punya? Bapak kita punya apa? Punya segala termasuk kerajaan surga. Betul lah? Kerajaan surga punya segalanya. Kalau dia bapak dan saya adalah putra dan putrinya, maka apa yang dimiliki bapak, bukankah kita miliki juga? Berarti kita ini orang kaya bukan? Gila, kita kaya luar biasa. Harta kita luar biasa di surga sana. Lalu apa yang harus kita cari lagi? Bukan saatnya lagi mencari, tapi saatnya memberi. Kenapa? Karena syarat memberi adalah memiliki. Syarat memberi cuma satu, punya. Jangan tinggi-tinggi. Syarat memberi adalah ikhlas, Pak. Rela. Ikhlas, rela. Tapi saya nggak punya, Pak. Ya percuma. Syarat memberi pertama-tama adalah punya. Kalau Anda nggak punya, Anda bebas bisa ngomong syarat memberi adalah rela, ikhlas, tanpa pamrih dan sebagainya. Pret. Tapi giliran punya, apakah kita rela? Apakah kita ikhlas? Belum tentu. Maka syarat memberi sebagai seorang, maksudnya sebagai seorang anak adalah saya harus punya. Maka Anda harus punya mindset, saya punya segalanya. Dan tempat PD ini bukan tempat saya mencari. PD ini adalah tempat saya memberi. Kalau Anda mencari di tempat PD ini, Anda mencari di komunitas lain, Anda salah. Bukan di sini tempatnya. Dan itulah cara iblis untuk mengatakan apa? Aktif aja di PD. Ah iya, tinggal 10 menit, bisa cepat amat ya. Gitu. Ya, aktif aja di PD. Kenapa? Karena lu akan dapetin semuanya. Lu nggak terbalik. Seharusnya aktif aja di PD, karena kamu bisa memberikan segala yang kamu punya kepada mereka. Mindset ini dulu kita masukin ke dalam pikiran kita. Ya, jadi Allah adalah penuh kasih. Makanya lihat ayat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bayangkan Bapa menyerahkan anak kesayangannya yang begitu berharga kepada dunia yang isinya para pendosa. Bapa luar biasa. Bapa yang luar biasa. Allah, Bapa adalah kasih. Yang kedua, Bapa adalah Maha Rahim. Bukan cuma sekedar kasih, tapi Dia Maha Rahim. Dia mampu mengampuni kita atas dosa yang sudah kita perbuat, atas dosa yang akan kita perbuat, dan akan dosa yang akan kita rencanakan nanti. Setuju atau enggak? Dosa yang kemarin diampuni enggak? Ampuni. Kalau nanti dalam detik berikutnya saya mau bikin dosa, diampuni enggak? Ampuni. Kalau dalam waktu, gua kayak rencana nanti malam mau buat dosa nih, diampuni enggak? Diampuni. Begitu hebatnya Allah.
Dia mengampuni segala dosa kita sepanjang masa. Makanya disebut Maha Rahim. Kita sama anak kita, sama pasangan kita belum tentu. Betul? Sama pasangan kita belum tentu. Saya sekarang sama istri saya punya kebiasaan. Kita bisa ribut setiap hari. Tapi sebelum kita tidur, kita saling salaman. Salaman. Artinya apa? Ya udah saling memaafkan. Nah, mungkin cuma sederhana dengan salaman. Tapi dengan salaman itu justru kami tahu ya bahwa harmonis bukan berarti tidak boleh ribut. Kita boleh ribut. Yang penting apa? Sebelum matahari terbenam, kita sudah berdamai. Ya, itu yang terjadi. Jadi yang namanya harmonis bukan artinya, yang namanya komunitas harmonis itu adalah komunitas yang tenang, adem, ayem, tidak ribut, damai. Itu namanya mati semua. Hanya orang mati yang ada damainya. Tapi selama kita hidup, jangan berpikir soal damai. Jangan berpikir bahwa tidak ada konflik. Justru konflik itulah yang melekatkan kita, mendekatkan kita satu sama lain untuk saling mengenal pribadi demi pribadi. Nah, kalau Anda nggak pernah konflik, sama aja Anda mengingkari antara filosofi sendok dan garpu. Sendok pasangannya garpu. Dan setiap kali kita makan, mana mungkin tuh sendok sama garpu nggak ketemu? Pasti bunyi kan? Ting, tang, ting, gitu kan? Itu artinya apa? Itulah harmonisasi. Nah, oleh karena itu kita harus paham, Allah yang penuh kasih sekaligus juga adalah Allah yang Maha Rahim. Kenapa saya mengatakan Allah Maha Rahim? Karena Dia mengampuni segala semua kesalahan kita. Ya. Dan lihat, kasih-Nya tak terbatas, siap mengampuni dan menerima kembali orang yang bertobat. Allah tidak hanya mengasihi, tapi Dia berbelas kasih kepada mereka yang jatuh dalam dosa. Dan bacaan di sini, bacaan apa? Kalau Anda lihat Lukas 15 ayat 20. Ketika anak itu masih jauh, hanya melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Iya, dan ayat ini adalah potongan dari kisah Anak hilang. anak yang hilang. Betul ya? Mari kita lihat. Mana dia? Oh, sorry. Saya hide. Aduh, Tuhan. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia,
dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kisah anak hilang itu selalu menjadi kisah yang menarik, ya. Dan saya pribadi pernah jadi anak yang hilang. Saya nggak tahu apakah Anda pernah. Hidup saya dari kecil adalah menantang Tuhan. Yaitu apa? Saya ingin membuktikan, benar nggak kamu kasih, benar nggak kamu marahin dan sebagainya. Ya, maka saya berani mengatakan itu pada bapak saya. Karena dari kecil saya tidak punya figur bapak. Bapak saya adalah orang yang keras. Saya dididik dengan sangat-sangat keras. Dihajar, dipukul, disumpahin, dikatain, dicaci maki. Ya, padahal bapak saya bukan TNI. Bapak saya juga bukan TNI tapi lebih keras pada TNI. Bukan iblis, lebih sadis pada iblis. Bapak saya. Makanya impian saya dulu dari kecil adalah cuma satu. Bagaimana saya bisa bunuh papi saya. Ya, dan itu dalam perencanaan hidup saya sudah rencanakan semuanya. Buku di rumah saya tidak ada buku motivasi, tidak ada buku kitab suci dan sebagainya. Yang ada buku bagaimana cara membunuh yang baik. Saya nonton film pembunuhan dan saya belajar tentang racun dan sebagainya. Karena saya sudah rencanakan tamat SMA mati aja dulu. Tapi coba lihat, Tuhan itu luar biasa. Tamat SMA bukan bunuh bapi saya, malah disuruh masuk seminari. Cara Tuhan unik ya. Cara Tuhan unik gitu. Nah, tapi saya nggak mau bicara tentang itu. Yang saya mau bicarakan adalah ya kisah anak hilang. Dari anak tiba-tiba merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, betul lah. Di rumah bapakku hamba saja terpenuhi, tidak makan makanan babi, betul lah. Tapi saya di negeri orang saya makan makanan sisa babi. Kalau begitu saya nggak pantas lagi jadi anak bapak. Oleh karena itu lebih baik saya datang kepada bapak, tapi menurunkan derajat. Pak, udahlah saya tetap di sini, tapi jangan jadi anak. Saya siap jadi hamba. Kenapa? Karena saya adalah orang berdosa. Itu kan rencana dia kan? Dan itu juga yang terjadi pada kita. Sejak dilahirkan kita adalah anak. Tiba-tiba kita yang merendahkan diri kita untuk mengatakan saya adalah hamba. Kenapa? Karena kita sadar kita berdosa. Kita sadar kita punya banyak kesalahan. Dan itulah tujuan setan. Bagaimana dari seorang anak diturunkan derajatnya. Karena hanya seorang hamba yang gampang dipengaruhi. Hanya hamba yang gampang dibayar, disuap, dan sebagainya. Setuju? Tapi seorang anak tidak akan pernah mengkhianati bapaknya. Lihat bagaimana cara iblis bekerja. Tujuannya cuma satu. Kita harus melepaskan diri dari ikatan Bapa. Karena dengan demikian, iblis akan berkuasa atas hidup kita.
Dan iblis itu terjadi dalam kisah anak hilang ini. Yaitu apa? Dalam diri siapa? Si sulung. Si sulung bilang apa? Gila, bertahun-tahun gue hidup pada bapak, taat pada bapak, setia pada bapak, bapak suruh apa yang saya lakuin, ya, tapi sampai hari ini boro-boro potong lembu tambun, pesta aja kagak. Terus tuh anak durhaka yang udah gak bisa harta lu bikin pesta, lu gila apa? Bukankah itu yang terjadi pada kita? Kita merasa selama kita melayani PD, kita adalah orang yang setia, taat, komitmen. Lalu kita merasa punya kuasa untuk mengatakan, dia gak komitmen, datang semua maunya dia. Kalau berdosa, bukankah kita menempatkan diri sebagai anak sulung? Setuju nggak? Jadi jangan bangga ketika Anda bilang, saya rajin selama ini Pak. Ya so what? Apakah gara-gara Anda rajin, Anda komitmen, Anda punya hak untuk menyalahkan yang tidak komitmen? Siapa yang memberikan Anda hak untuk mengadili dia? Siapa yang punya hak? Ya, siapa yang memberikan Anda hak untuk menghakimi dia, menilai dia? Makanya nggak usah heran, komunitas di Indonesia, di gereja Katolik ini nggak pernah bisa, ya, benar-benar mampu bertahan dengan solid. Kenapa? Karena yang satu melayani setengah-setengah, yang satu melayani dengan sungguh-sungguh, tapi merasa punya hak untuk menghakimi orang lain. Wow, keren. Padahal kalau ditanya, siapa kamu? Status kita sama, itu apa? Hamba. Oh gila, sama-sama hamba bisa saling mengadili. Kok bisa? Kalau Anda mau bertanya, silakan langsung bertanya ya. Kita masuk sesi 2. Derajat kita ditinggikan. Mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita baca dari Roma 8 ayat 15, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Tidak yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Kita bukan budak dari Allah. Setuju? Kita adalah anak Allah. Selama kita punya mindset bahwa saya adalah budak, saya adalah hamba, maka perilaku karakteristik kita juga sebagai seorang hamba. Dan apa yang terjadi pada kisah anak hilang itu bermula dari kisah dosa Adam dan Hawa. Relate banget, nanti saya akan jelasin dalam ini. Ya. Jawab pertanyaan berikut. Siapa Anda di hadapan Allah sejauh yang Anda imani sepanjang hidup ini? Dan apa ketakutan terbesar Anda dalam melayani Tuhan? Silakan. Waktunya masing-masing pribadi 5 menit. 2 pertanyaan ini. Siapa Anda di hadapan Allah sejauh yang Anda imani? Dan yang kedua, ketakutan terbesar apa dalam hidup Anda saat Anda melayani Tuhan? Harus jujur. Ketakutan apa? Misalnya, aduh saya takut kalau misalnya saya nggak ada yang muji, saya takut kalau nggak ada yang melihat saya. Harus jujur, kenapa? Karena kita lagi bicara di hadapan Bapa kita. Jangan ada yang disembunyiin. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. 2. Siapa?
Ini langsung sharing Pak atau gimana? Oh, 5 menit dulu, tulis. Oh, nulis. Ya. Mana caranya? Yang pertama. Harus kiriman. 2 menit lagi. Langsung digabung. Ternyata jam 16 kita baru coffee break. Oke. Tanggung. Jadi udah 14 aja. Betul, tanggung. Jadi dihadapan Allah sebagai hamba atau kadang menjadi anak. Karena banyak di dalam pelayanan itu saat ini sebagai hamba minta tolong Tuhan layak atau tidak di dalam ketakutan besar adalah melayani itu. Apakah saya bisa menjalaninya? Itu kadang-kadang dalam doa ada ketakutan menyerahkan, terutama adalah kesehatan. Bisa jalan terus atau tidak. Ketakutan terbesar adalah kesehatan. Karena ketakutan saya melayani Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama itu tadi sebagai hamba, katakan Allah sejauh yang beriman sepanjang hidup sebagai hamba dan anak, di mana saya harus melayani, mana juga bisa memohon, tapi masih ada kekhawatiran atau ketakutan yang besar, yaitu kadang-kadang dalam kehidupan ini. Oke. Waktunya habis untuk pribadi. Supaya lebih seru, sekarang sharingnya berempat. Ya, silakan. Berempat berarti ada 6 kelompok. Silakan cari tempatnya berempat. Kita sama-sama udah. Kita sama siapa tak? Kita sama siapa tak? Seharusnya pasti semua dapat teman. Harus berempat ya, bukan berlima. Ayo mencari teman lebih aktif. Cari saya Bu. Dari kelompok. Ya, silakan di-sharingkan. Waktunya 15 menit. Anak sama angkalah anak yang Saya sebagai hamba dan anak. ketakutan apa yang terbesar yang bisa melukai. Aku melukai, takut melukai sesama saya. Kalau aku melukai orang itu berarti aku melukai Bapa. Kalau saya
tidak bisa melayani karena kesehatan, karena ada kekhawatiran. Lalu Betul. Kadang takut menjadi batu sandungan. Menurut kita baik, belum tentu buat orang baik. salah ngomong dari orang terluka. Maksud kita baik, tapi kan belum tentu baik jadi buat orang. Kalau udah terluka kita jadi kepikiran. Kalau dalam hal ini udah melayani udah lama, apa yang relanya Menyenangkan hati. terutama biar kita tuh kalau kita nanti Tetap rendah hati, merendahkan hati kita, bisa merasa kita lebih jago atau kita berusaha untuk tetap melayani, menjalani, walaupun tadi kadang bisa aja menjadi batu sandungan. Menurut kita melayani sudah ada, tapi buat orang lain belum tentu. Tapi salah kata atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kita berusaha untuk tetap tidak menunjukkan kaitan bahwa oh saya bisa menghakimi orang lain yang berusaha untuk tidak itu juga. Ini COVID itu kita sudah mau 87 sebelum jadi 87 berarti berapa tahun? 48 tahun. Karena itu tetap mengasihi Tuhan. Jadi kita melayani itu bukan melihat orang, Kamu dipuji. orang mau suka atau enggak, orang kita bisa melayani tidak salah, walaupun itu tidak menjadi ujian. Oh saya pelayanan saya kalau mau contoh saya pribadi kayak dalam peralatan dan ada yang ada adalah kompleks. Kalau misalnya suaranya nggak enak, jadi suaranya kayak tapi coba kalau suara itu lancar, ada yang muji. Itu yang tidak muji. Dan saat terakhir kita datang lebih awal, orang lagi itu kan mau bagus. Kita sudah nyiapin pulang buatan. Itu yang Di dalam pelayanan itu kita mencari bukan hanya itu mau dipuji ya kepada ya, bukan dipuji apa mau cari manfaat lah, cari duit atau cari apa enggak lah kita ya. Kalau bisa tuh memberi ya kita yang gitu. memberi itu bukan berarti ada materi atau tapi memberi apa yang bisa kita lakukan kaitan entah itu dalam misalkan saya merapi-rapikan bangku paling simpel udah kehadiran kita itu memberi semangat orang lain bisa hadir itu karena kan pengorbanan entah itu ada kesibukan entah cuma
Karena melayani itu kadang-kadang ya itu kita coba yang terbaik. Aduh saya udah berusaha tapi cakupan itu kan kadang-kadang apa sih pelajaran kita orang belum tentu bukan kalau kita ya ada hati dan yang kita layani jadi kita bukan untuk mencari pujian dari orang lain, tapi kita mencari menyenangkan pujinya itu. Iya. Kalau kita mencari pujian yang kata kita mencari pujian itu kan pasti banyak negatifnya. Iya, yang tengah berhenti. Kalau kita kaki untuk kaki sekali. Dan tengah aja nanti. Gitu. Kalau nggak dia goyang, ya bapak karena baru ini lagi pelayanan yang seperti ini Lu cuma datang ke datang berarti merasa karena merasa kok merasa mereka yang dipasang mereka orang hebat, bukan mereka karena berlebihan, dulu orang yang berdosa, dulunya gitu ya. Ya ini tiba-tiba ya, di sini saya bisa memang dari dulu bahwa dulu melayani itu bukan menyanyikan nama Tuhan. Karena selama ini Bapak berkatakan Pulau Bali, jadi kita bisa batasi kalau mau apalagi waktu kita semua pernah, jangan saya bukan orang saya nggak bisa yang tengah aja, yang tengah aduh udah yang tengah dimatiin. Gedungnya aneh loh. Intinya dinaikin aja bro. Bro Yosef. Bro Yosef. Apakah semua sudah sharing? Sudah naik kaya. Sudah? Pastinya dinaikin lurus yang ini. kasih ya. Kelompok mana yang berani menyampaikan secara pleno? Ada yang berani?
Pertanyaan pertama dulu deh. Siapa kita di hadapan Allah sejauh yang kita imanin hari ini? Ada yang berani? Apa? Orang berdosa. Ada lagi? Anak yang berharga. Anak yang berhak. Nah, saya tulis deh. Nah, sebentar, kita lihat dulu ya. Bapa menciptakan kita sebagai anak, tapi secara nggak sadar kita menurunkan derajat kita sendiri sebagai hamba. Ya. Nah, tujuan dari rekoleksi ini sampai besok, bagaimana ini naik lagi levelnya jadi anak. Ini tujuan kita sampai besok. Ya. Jadi kita punya mindset hamba hari ini. Justru kita bisa melayani Tuhan kalau kita sudah jadi anak. Setia. Tuhan tidak butuh hamba. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang apa? Kamu tidak aku sebut lagi hamba, melainkan Anak yang punya ahli waris. ya. Nah. Siapa kita? Anak-anak Anak Allah yang apa? yang berdosa. Anak Allah yang berharga. Iya. Gitu ya. Berharga. Bukan berharga di masa tua. Oke, ada lagi? Ahli waris. Ahli waris. Kerajaan surga. Bisa rebutan nih. Ada lagi? Musik konotaris. Manusia yang rapuh. Apa? Manusia yang rapuh. Lemah. Anak yang secitra dengan Bapak. Makanya dengan Bapak sama dengan Bapak. Gak sia-sia datang terlambat. Iya dong. Udah 2 kali jawab ibu ini, sekali lagi dapat kecap. Mana siapa? Cap jempol ya? Jam jempol kaki. Ada lagi? Yang di belakang. Anak yang berdosa. Anak yang terpilih. Yang terpilih atau berdosa nih? Terpilih untuk berdosa. Anak pilihan di selang. Apa? Anak pilihan. Anak pilihan. Anak pilihan. Lalu yang tadi berdosa, jadi nggak? Jadi boleh jadi juga kita berdosa semangat Tuhan datang menolong kita. Orang yang berdosa. Karena dia jangan berdosa terus. Oke, ada lagi? Anak yang dicintai. Oh, anak yang dicintai. Atau dikasihi. Dicintai, dikasihi. Sama. Berikan warisan. Warisan aja diingat. Udah pas, setuju. Udah? Pas, setuju. Udah mewakili? Ada pendapat yang Jadi unik? hamba-hamba siapa hamba? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ya, kita adalah anak menurut Anda ya. Kita adalah anak Allah yang berharga, kita adalah ahli waris, tapi kita juga manusia yang rapuh, anak yang citra Bapa, anak pilihan, tapi juga orang yang berdosa, tapi juga anak yang dicintai dan dikasihi. Betul ya? Gitu. Nah, itu tentang siapa kita. Sekarang, ketakutan apa, terbesar apa yang dalam hidup Anda ketika melayani Tuhan? Tidak layak. Merasa tidak layak. Tidak layak. Oke, ada lagi? Takut nggak setia. Takut tidak setia. Memang yang setia itu cuma anjing headphone. Ada lagi? Takut sombong. Tidak diterima. Takut sombong. Takut tak pantas. Takut sombong. Takut tidak pantas. Takut tidak diterima. Takut tidak menyenangkan hati. Oh, takut tidak menyenangkan. Menyenangkan siapa? Hati Tuhan. Hati Tuhan. Jadi dengan cara tidak menyakiti sesama. Kecap lagi. Nanti yang beli kantin ya, Bu. Tidak menyakiti sesama Pak jadinya. Apalagi? Jadi batu sandungan. Takut jadi batu sandungan. Makanya kita lebih memilih jadi kerikil ya. Sandungnya nggak sakit. Kulilis kecapnya tolong. Warung soalnya. Ada lagi? Apa ketakutan terbesar kita? Maria jawab, Maria. Apa? Mau jawab lagi sekarang. Tidak takut tidak berkomitmen.
Gelimis jawab nah. Yang kelompok ini, para wanita-wanita cantik. Ayo. Tadi sudah Pak. Ah, yang mana? Tidak layak. Oh, tidak layak. Oke. Jadi berempat-empatnya yakin tidak layak. Ngapain ada di sini? Layak di luar. Ada lagi? Yang di belakang? Ibu itu sempurna sekali warna. Bu, saya suka banget dengan warna rambut ibu. Sempurna putihnya. Butin atau yang di belakang ada dua nih. Butin namanya. Ya ada dua, ya benar-benar. Tapi kalau ini paling sempurna. Ibu ini masih ada hitam-hitamnya ini ya. Saya tuh bercita-cita pengen rambut putih, nggak putih-putih. Pusing saya. Ada lagi? Udah. 15 menit lagi kita ngopi. Tadi yang kopinya kepanasan bisa taruh kopi. Kedinginan. Ada lagi? Takut tidak memuliakan Allah. Coba sini tuh. Kelompok saya di sini. Jadi pewarta. Jadi pewarta. Jadi Oke, cukup ya. Nah, Ibu Bapak mari kita lihat. Ini ada relasinya. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah anak Allah yang berharga, Anda adalah waris, yang bagus-bagus ya. Anda sesama Bapak, Anda adalah orang pilihan, Anda adalah orang yang cintai dan dikasihi. Ini yakin kan? Iya. Jawabannya yakin kan? Iya. Bukan cuma lip sync kan? Iya. Bukan cuma lip service kan? Iya. Yakin kan? Yakin anak Kalau pihak. Anda memang Anda yakin bahwa Anda adalah anak Allah yang berharga, Anda adalah waris dan sebagainya, kenapa masih Anda takut? Iya. Ditanya. Bener kan? Ngapain? Benar Joko tidak salah. Ini nggak perlu takut. Tapi jujur kan? Anda takut kan? Iya. Betul nggak? Anda punya ketakutan kan? Ada. Bagaimana? Kalau Anda punya ketakutan, maka kesimpulannya cuma satu. Saya hamba. Yang Anda sebut ini semua Salah. bullshit, bohong. Anda cuman mengatakan ini karena Anda punya pengetahuan, karena Anda tidak pernah mengalami Allah sendiri. Anda punya pengetahuan tentang siapa saya. Saya adalah waris, saya adalah anak yang berharga, saya adalah ini, saya adalah itu. Yes, tapi hanya sekedar pengetahuan. Bukan apa yang Anda alami. Setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh protes. Betul nggak? Masuk akal nggak? Kita ini hebat dalam hal pengetahuan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dikasih pohon kehidupan yang dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Goblok kan dia? Coba kalau dia makan waktu itu pohon kehidupan, maka kita akan memiliki kehidupan. Yes. Tapi karena dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, itulah yang membuat sampai hari ini manusia berlomba-lomba mengisi otaknya dengan pengetahuan. Termasuk mengetahui siapa Allah. Rajin ikut retret, rajin ikut rekoleksi, novena dan sebagainya. Tapi nol besar. Ketika bicara bagaimana relasi dengan Allah, baik. Betul nggak? Bukan saya bilang, apakah ikut retret gak ada gunanya? Ada. Tapi jangan cari retret sebagai bahan euforia. Retret sebagai pelarian. Ketika kita lagi sesak napas, ketika kita lagi kering, itu kita ikut retret. Itu namanya euforia, seperti balon diisi nitrogen. Dia terbang tinggi melambung. Tapi ketika gas nitrogennya habis, dia jatuh terhempas ke tanah, jeblok. Dan itulah yang sering terjadi pada kita. Kita lebih sering terhempas daripada ditinggikan. Ya kan? Tanpa kita sadarin. Pertanyaan ini bukan menjebak, tapi inilah fakta. Kalau kita mengatakan, saya adalah anak Allah yang berharga, maka kenapa kita mesti takut? Aduh Tuhan, saya takut saya jadi sombong. Saya takut kalau misalnya saya tidak diterima. Tidak diterima siapa?
Tidak diterima manusia, oke. Pertanyaannya, masihkah kita butuh diterima manusia? Tidak. Sama seperti tadi ketika ditanya di situ. Ketika tadi di situ ada sharing. Karena kita berbuat baik, tapi orang lain tidak menganggap kita berbuat baik. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apakah kita masih butuh status dianggap orang baik? Tidak. Kita masih butuh status? Kita disebut adalah orang baik, orang bijaksana, rendah hati, murah hati, berbelas kasih. Masih kita butuhkah status itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena kita adalah anak. Dan selama kita anak dan kita adalah ahli warisnya, kita tidak butuh pengakuan apapun dari manusia. Betul nggak? Karena apa yang dikatakan manusia hari ini, besok bisa berubah. Anda boleh dipuji hari ini, besok Anda dijatuhkan. Itulah yang terjadi pada Yesus. Disambut di gerbang Yerusalem dengan elu-elu yang luar biasa. Tapi mereka yang menyambut adalah mereka yang menteriakkan, salibkan dia. Pukul dia. Bukan pukul-pukul lagi, salib. Ini kayak ibu ini udah dendam banget kayaknya. Kalau mau pukul-pukul, Bu, boleh. Ya, maka saya tidak lagi peduli dengan pujian. Dan saya juga tidak peduli dengan ejekan. Kenapa? Saya nggak hidup bukan karena itu. Saya sampai hari ini hidup karena Allah. Bukan karena pujian, bukan karena ejekan. Bukan karena penilaian manusia. Ya. Jadi Pak, kalau begitu kita hidup tidak perlu dapat pujian dari manusia. Benar. Yang penting pujian dari Tuhan. Ya. Pertanyaannya, Allah memuji kita enggak? Nanti waktu kita meninggal. Karena ada orang bilang gini, nanti Pak upahmu ada surga, nunggu kita mati dong. Iya. Kita meninggal baru tahu. Nah, kita meninggal baru tahu. Pemikiran kita kan. Tapi sampai hari ini banyak yang meninggal nggak kasih kabar sama kita. Jangan-jangan bohong semua. Buktinya sampai sekarang yang sudah meninggal nggak ada yang ngomong-ngomong kita. Bener lu kita dipuji sama Allah. Nggak ada. Sampai hari ini kita hidup dalam ketidaktahuan, misteri. Yang udah meninggal nggak pernah kasih nulis surat, bahkan ngirim WA juga kagak, ya kan? Jadi kasih HP Bahagia Pak mereka itu. Apa? Jadi kasih HP. Yang Buddha kirim HP, mobil segala semua, tetap aja nggak dikirimin. Sinyalnya beda, di sana nggak pakai Telkomsel. Dan yang menarik lagi ketika di kelompok tadi sana, ketika Pak Tony namanya ya, luar biasa. Ketika Pak Tony tadi bilang bahwa saya melayani agar bisa membuat orang lain bahagia, betul ya Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Dan ketika melihat mereka bahagia, saya ikut bahagia. Anda setuju dengan perkataan Pak Tony? Ya. Setuju? Setuju. Saya tidak. Sekarang saya tanya pada Anda. Saya mau nanya, menurut Anda bahagia itu pikiran atau perasaan? Perasaan. Bahagia itu pikiran atau perasaan? Perasaan. Pikiran yang dirasakan. Dua-duanya. Ini dulu waktu sekolah pasti banyak triknya ya. Oh pantas lah. Guru. Dan guru ini belajar dari muridnya. Semua dijawab dua-duanya. Cari aman. Jadi kalau dinilai ya 50 lah boleh lah. Setengah salah setengah benar. Oke. Harus milih salah satu. Kata Tuhan harus memilih. Bahagia adalah pikiran atau perasaan? Perasaan. Yang bilang perasaan angkat tangan. Perasaan. Yang bilang perasaan angkat tangan. Jangan sampai Anda nggak ikut angkat tangan ya. Kalau Anda nggak angkat tangan berarti Anda bukan anggota PD, anggota MPR. Hanya anggota MPR yang tidak ikut tangan, angkat tangan, selalu absen. Toto Dana datang aja. Oke, yang bilang pikiran angkat tangan.
Oke. Yang tidak punya jawaban angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Ya, oke. Yang bilang perasaan dulu siapa tadi? Ini. Ya. Bu siapa namanya? Afung. Bu Afung. Kenapa Anda mengatakan bahagia itu adalah perasaan? Iya, kita dari perasaan bahagia, senang dari hati kita. Oke. Iya. Yang sebelah ini Bapak Hasan, suami. Oke. Apakah dengan punya Pak Hasan sebagai suami, Ibu bahagia? Bahaya lu. Bahagia 50-50 Pak, biar saya. Kalau gitu saya tanya Pak Hasan. Pak Hasan, Bapak termasuk mengatakan bahwa bahagia perasaan atau pikiran? Karena melalui pikiran. Perasaan. Bapak bahagia dengan bahagia? Karena pikiran proses. Bahagia kenapa? Karena kalau berpikir Kenapa gembira, bahagia? gembira. Pasti ibunya cerai. Kalau Pasti pikiran satu kita hari enak, ngomelnya bisa lebih dari mana 20 bisa kali. perasaan bahagia. Belum lagi ngingetin suaminya, jangan lupa. Ayo membuka semua. Lalu apa yang membuat Anda bahagia? Selama perkawinan bisa makin hari sama masing-masing, bisa saling kaki, bisa saling mengenal lah. Sudah berapa tahun? Wow, keren. 20. Oke, yang bilang lagi perasaan? Nah, kenapa Bapak bilang perasaan? Bahagia itu adalah perasaan. Ketawa. Ya, karena kita merasakan kebahagiaan itu, ketika kita melihat orang lain juga tersenyum bahagia, kita juga merasa bahagia. Berarti ketika Bapak melihat Ibu Lili ketawa, Bapak bahagia. Tapi ketika misalnya Ibu Lili juga sedih, apa yang Bapak rasakan? Kebahagiaan ketawa. Ya, kesedihan. 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 Jadi pada itu bagian Bapak hilang. Hilang merasa sedih. Oke. Tapi kenyataannya yang lebih sedih sering Ibu ya daripada Bapak. Kelihatan. Ada lagi yang bilang perasaan? Saya. Ya. Ibu bilang perasaan. Kenapa bahagia itu perasaan? Iya, karena kalau kita melihat di dalam satu keluarga, contohnya anak berhasil begitu, ikut merasakan bahagia. Kalau berhasil, kalau dia gagal, apakah Kalau ibu gagal, bahagia? Ikut sedih. Ikut sedih. Dan saat ibu sedih, bahagia, masih bahagia nggak? Tapi ya Tuhan sudah mengizinkan dalam hal itu, ya kita terima aja, baik dalam suka dan duka, ya bersyukur aja. Bersyukur, tapi kan belum tentu bahagia atau tidak. Pada saat anak gagal, ibu sedih. Saat itu ibu merasakan lebih banyak sedihnya, dan kesedihan itu menghilangkan kebahagiaan, atau ibu tetap bahagia? Ya menerima aja segala sesuatu yang sudah terjadi, saya terima. Menerima. Ya menerima. Jadi Tapi- kalau saya sedih ya saya terima. Kalau saya bahagia saya terima. Kalau hari ini kebahagiaan saya diambil orang, saya terima. Itu kan? Iya, karena Tuhan mengizinkan dalam hal itu. Tuhan mengizinkan apa? Iya, dalam baik dan suka itu Tuhan izinkan yang terjadi. Oke. Di perasaan. Yang bilang pikiran siapa? Ya, Pak. Kenapa Bapak bisa bilang bahwa kebahagiaan itu adalah pikiran? Kalau pikiran saya lagi kalut, mana bisa bahagia. Tapi kalau pikiran saya lagi tenang, senang, itu bisa menjadi bahagia. Kalau pikirannya kalut, saya nggak bisa bahagia. Betul. Oke. Bapak sekarang lagi kalut atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi kusut. Tidak. Berarti Bapak bahagia? Ya. Bapak bahagia. Oke. Semua setuju dengan jawaban Pak Yosef? Yes. Kenapa Ibu setuju? Sependapat. Ya, kenapa? Kalau kita pikiran kita lagi happy, ya kan, pasti perasaannya happy kan. Nah, kalau kita lagi kalut, pasti pikir perasaan kita juga kurang happy. Berarti kalau begitu kebahagiaan bukan karena pikiran dong, tapi karena perasaan. Perasaan kurang lebih, tapi lebih mendalam dari pikiran dulu Pak. Pikiran yang mendahului. Tapi kan penyebabnya perasaan. Iya. Tapi Maka baru Ibu berpikir. enggak, dari berpikir dulu baru ibu kepikiran. Oke, Ibu berpikir. Nah, sekarang kalau Ibu berpikir bahwa saya kalut. Ya. Habis perasaannya ikut. Oke. Saat Ibu berpikir Ibu kalut, ya. Lalu kenapa kalut itu dipikirin? Itu menimbulkan perasaan asal mulanya Kalut dari itu pikiran. perasaan atau pikiran?
Dari pikiran. Pikiran. Yes. Pikiran yang apa? Pikiran yang kusut, yang nggak bisa solusi dan sebagainya. Ya, Pikiran. kalau memang nggak ada jalan keluar kan kalut jadi. Oke. Lalu begitu kalut langsung muncul perasaan. Yes. Perasaan apa? Sedih. Sedih, sebel, kecewa, marah dan sebagainya. Yes. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa pikiran ibu bisa kalut? Kenapa bapak pikirannya bisa kalut? Kenapa bapak ibu pikirannya bisa kalut, bisa stres dan bisa segalanya? Ya, sebabnya apa? Karena pikiran dengan mulut sejalan. Karena dari perasaan. Karena apa yang dipikirkan, apa yang dikeluarkan nanti akan timbulnya seperti itu. Iya, tapi kan kita nggak bicara apa yang dikatakan, tapi maksudnya kenapa gini, mengapa Anda mengizinkan pikiran Anda kalut? Siapa yang mengizinkan pikiran kita kalut? Kalau bukan kita sendiri. Kita diberikan otak sama Tuhan, berarti yang menjadi tuan atas otak kita siapa? Kita. Lalu kenapa Anda mengizinkan otak Anda kalut? Karena Anda tidak punya kontrol terhadap pikiran Anda sendiri. Kenapa Anda tidak punya kontrol? Karena Anda terlalu terlena dengan perasaan. Nah, karena sudah nol, ya, maka kita harus naikkan level perasaan kita. Kita break dulu, ya kan? Tepuk tangan untuk kita semua. Ini masih jadi pertanyaan nanti ya. Siap. Belum beres, Pak. Belum.